Heho Pop, gengs! Memanas, menegangkan, mendebarkan, dan mencengangkan jadi unsur paling epik dalam laga final sepak bola SEA Games 2023 kemarin. Penampilan Indonesia dan Thailand yang diselingi kejadian adu silat memang sulit untuk dilupakan. Penantian panjang yang lebih dari 30 tahun akhirnya terjawab dengan perjuangan skuad Garuda Nusantara binaan Indra Syafri. Dalam laga ini ada banyak hal yang menjadi sorotan, mulai dari sebelum laga hingga akhirnya laga berakhir di 16 Mei kemarin. Pada fase sebelum laga, jelas yang jadi sorotan utama adalah sikap dari Songchai Tongcham. Bek timnas Gajah Putih itu sesumbar bilang kalau supporter Indonesia nggak usah datang nonton lah karena udah 100% medali emas SEA Games dibawa sama Thailand. Tapi yang namanya juga kutukan karena mendahului Tuhan. Hasilnya malah 100% salah. Apakah Mas Song Chahi ini masih bisa tidur sekarang atau pas jam 5:20 selalu bangun karena mimpi buruk? Sabar ya Mas, sabar. Semoga jadi pelajaran gak ngobok-ngobok hak Tuhan. Kalau dari sisi timnas sendiri sebelum laga, hal paling epik itu datang dari Pak Erick Thohir yang juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Erick ini aktif banget ngawal timnas Garuda Nusantara sampai melakukan speech untuk membakar semangat para punggawa Indonesia. Jadi sampai sekarang, sampai final, setelah final kita untuk apa? Respon yang didapat kemudian makin gila nih pas Pak Erick kembali menyebutkan poinnya sesaat setelah timnas menang. Dipukul, dicurangin, bangun lagi. Itu buktinya kita bangsa kuat. Masuk ke sesaat sebelum laga, formasi dari kedua belah pihak juga menjadi sorotan yang menarik untuk kita lihat. Indonesia tampil dengan mode bertahan untuk melakukan counter attack lewat formasi 5-4-1. Sedangkan Thailand menggunakan formasi serang andalan mereka, yakni 4-4-2. Awalnya banyak yang meragukan formasi ini, karena pressure permainan Thailand di Asia Tenggara memang terkenal bisa mengoyak-ngoyak pertahanan musuh. Tapi untung saja, formasi ini bisa dieksekusi dengan baik dalam laga final kemarin. Luar biasa. Setelah laga dimulai, kedua tim masih terus bermain dengan santai untuk mengamati satu sama lain. Hal berarti baru terjadi di menit ke-20 saat Ramadan Sananta berhasil mencetak gol pembuka laga dan keunggulan untuk Indonesia yang membuat semua pendukung Indonesia jadi full senyum. Setelah laga kembali dimulai, Indonesia mulai menahan diri untuk melakukan serangan karena tahu kalau Thailand akan begitu agresif mengejar ketertinggalan. Fokus dalam penyerangan di menit akhir babak pertama, tepatnya 45+4 menit, Indonesia menggandakan poin dan kembali lewat kaki Ramadan Sananta. Gol ini sebenarnya sempat jadi kontroversi bagi pihak Thailand karena dianggap drop ball dan harusnya dibiarkan Sananta, tapi malah ditendang. Namun wasit tidak bergeming dan tetap mengesahkan gol kedua Indonesia. Jadi menurut abang-abang timnas Thailand, kalau bolanya melayang harus ditonton gitu. Masuk di babak kedua, Thailand tampil lebih agresif karena tertinggal 2 gol, namun tidak ada satupun yang berhasil dan cuma berakhir sebagai ancaman saja. Pergantian pemain pun mulai dilakukan. Ramadan Sananta yang jadi pencetak 2 gol kunci Indonesia keluar dan digantikan Irfan Jauhari. Hal berarti bagi Thailand baru terjadi di menit 64 saat Anand Yotsangwal berhasil mencetak gol lewat umpan dari tendangan penjuru. Nah, di sini Indonesia langsung dak-dik-duk sersi. Permainan kemudian berlanjut dan aksi paling ikonik dari laga ini pun terjadi, di mana Indonesia salah kaprah tentang peluit yang dibunyikan oleh wasit. Aku juga salah kaprah karena peluitnya panjang banget. Bisa dilihat, pemain, pelatih, official Indonesia sudah berpelukan karena kira menang. Ternyata peluit tadi cuma out dan jelas membuyarkan konsentrasi Indonesia yang kemudian dimanfaatkan oleh pemain lawan. Di sini tuh lutut dan semua tulang dari pendukung Indonesia auto meletoy. Tahu sendiri kan gimana akrabnya kita dengan kutukan runner up melawan Thailand ya. Thailand yang berhasil menyamakan kedudukan langsung selebrasi lebay. Bahkan ya ke depan tim Indonesia yang akhirnya memicu keributan. Pokoknya ributnya tuh gede banget dan gak ketolong. Wasit yang memimpin laga pertandingan itu bahkan harus mengeluarkan kartu merah untuk masing-masing tim. Hanya dalam waktu 2 menit babak tambahan dimulai,
di mana Irfan Jauhari berhasil membobol gawang Thailand. Setelah gol ini ya ricuh lagi tuh, bahkan lebih gede dari sebelumnya. Sampai-sampai Pak Erik selaku ketua PSSI turun loh untuk mengurangi tensi pemain. Di kerusuhan ini, ofisial Indonesia bahkan kena bogem mentah dan harus dilarikan keluar lapangan. Duh, kasihan ya. Nah, di sini nih, netizen Indonesia yang budiman merespon kalau Thailand ini udah kayak bocil kematian yang mau ceng-cengin orang tapi nggak mau dicengin balik. Ya kalau gitu mending main karambol aja deh sama mas-mas Frindavan. Jadi anti ricu-ricu klub. Saat pertandingan dilanjutkan ya tinggal sejarah doang, di mana Indonesia mematangkan keunggulan dari 3-2 jadi 5-2. Di babak tambahan ini banyak aksi respect dari timnas Indonesia yang turut dibanggakan netizen. Mulai dari buang bola karena ada pemain Thailand yang udah di ujung nafas. Dan ada juga aksi pelatih Indra Syafri yang memberi perhatian pada pemain Thailand. Ini nih yang namanya dewasa bin ajaib. Karena Anda yang ada di sana, kita-kita yang nonton dari rumah, jangankan buang bola atau kasih perhatian. Pokoknya pura-pura kagak lihat say. Nah, setelah pertandingan resmi dimenangkan oleh Indonesia, kebanggaan yang besar jelas ditujukan untuk skuad Garuda Nusantara. Emas yang didapatkan ini membingkai 3 medali emas SEA Games Indonesia untuk sepak bola yang sebelumnya didapatkan pada tahun 1987 dan 1991. Terlebih lagi buat Pak Indra Syafri yang pencapaiannya kece bet, mulai dari juara AFF U19, juara AFF U22, hingga kemarin membawa emas di SEA Games. Apakah Om Indra ini yang bakal mematahkan dominasi Sinteyong? Untuk timnas Thailand sendiri ya harus sabar, karena selain dapat perak, bakal jadi bulan-bulanan netizen di media sosial mereka. Apalagi bek Thailand, Jonathan Kemde, yang beraksi melempar medalinya ke arah penonton. Wah, ini sih jelas nggak respect ya dengan pencapaian timnas mereka. Padahal Abang Jonathan ini jadi salah satu pemain Thailand ganteng yang dielu-elukan ciwi-ciwi di sana. Apakah si abang ini udah malu main kasar tapi kalah? Ekspresi unik kemenangan Indonesia juga datang dari Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming. Tapi yang jadi pertanyaan, kok muka si Mas Gibran kaku banget? Ini tegang atau kalah taruhan, Mas? Nah, itu tadi video kali ini. Pokoknya selamat deh ya buat timnas Garuda Muda dan bagi politisi yang ngeposting mukanya segede gaban untuk ngasih selamat ke timnas Indonesia. Ingat ya Pak Bu, kalau mau exposure dari prestasi timnas, mestinya harus kasih bonus dong buat pemainnya juga.